Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herit. Kali ini saya ingin komentari video di Tamparagi yang judul Babi Haram Lalat Halal. Nah, di Tamparagi sekali lagi dengan tanpa ilmu ngomong guys. Ini sangat memalukan ya. Zaman Rasulullah ketika ada hadis ya. Nanti kita akan lihat hadisnya bunyi kayak apa. Itu belum ada penelitian, tapi Rasul tahu. Ya, ingat. Dari mana Rasul tahu? Info langsung dari Allah, langsung melalui malaikat Jibril atau langsung ke sanubari Nabi. Bahkan ilmu pengetahuan pun baru-baru ini menemukan guys, luar biasa. Jadi saya pernah baca ada blog apa di apa ya kayak semacam ya di Kompasiana lah. Statement orang yang mengatakan tidak ada penelitian itu. Itu tahun 2011 ya. 2011, 2012 ini dari 2021. Jadi eh, waktu itu mungkin belum ada penelitian, tapi guys ya kalau anda buka ya, ini saya buka nih ya, penelitian tanah itu banyak guys ya. Kita buka yang halaman 1 di page 1 guys, kita akan bacakan ya, ada beberapa penelitian. Jadi tanpa lagi ini nggak paham, dia asal ngomong tanpa adanya bukti dari penelitian. Ditulis di, kita tengok judulnya dulu ya, sebelum saya masuk video tanpa lagi, ada harus paham ini dulu bahwa ini apa yang sampaikan Rasul itu adalah bisa dikaji secara ilmiah. Jadi seorang Rasul itu terbukti kebenarannya ya, karena terbukti sudah dibuktikan melalui penelitian ilmiah, bukan seperti Tamparagi yang lihat lalu menyimpulkan sendiri tanpa ilmu gitu. Nah, kita akan bacakan beberapa di antaranya. Bentar ya, coba kita baca dulu guys. Di Okezone dulu ya, Oke Tekno. Kita nggak bacakan ini ya, tak nih dua ya. Penelitian yang dilakukan oleh tim Departemen Mikrobiologi Medis ya. Kita langsung aja guys ya, itu nanti hadisnya bisa dilihat di video nanti. Jadi penelitian yang dilakukan oleh tim Departemen Mikrobiologi Medis Fakultas Sains Universitas Kosim membuktikan kebenaran hadis tersebut. Sudah diketahui lalat berjumlah banyak di bumi dan disebutkan hampir memiliki 87.000 spesies. Ini tempat lagi belajar ini. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Lalat membawa kuman pada salah satu sayap ya, dan obat penawar pada sayap yang lain. Bila tidak, maka spesies lalat akan binasa terkena kuman. Ini lalat itu unik guys. Jadi juga lalat itu tanpa darah ya. Jadi unik binatang ini. Itu kemampuan Allah dalam menciptakan suatu makhluk. Nah, penelitian dilakukan dengan melakukan eksperimen, yakni menggunakan 2 buah bejana, di mana lalat diciptakan pada satu bejana berisi air steril, sehingga hanya sebagian sayap yang terendam air. Satu bejana lainnya digunakan dengan posisi lalat dimasukkan seluruh tubuhnya. Semua dilakukan secara aseptis di ruangan khusus untuk menghindari kontaminasi di luar. Jadi ruangan itu didesain sehingga tidak menerima kontaminasi di luar. Jadi sangat steril guys ruangan itu. Nah, sampel air itu, air bekas keduanya ini ya, lalu dikultifikasi ke sebuah media dan diinkubasi selama beberapa hari sehingga membiarkan mikroba tumbuh serta jelas terlihat mata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu media ditumbuhi koloni bakteri patogen tipe E. coli yang merupakan penyebab berbagai macam penyakit. Adapun pada media lainnya, pada awalnya tumbuh koloni kecil tipe E. coli, tapi pertumbuhannya terhambat oleh mikroorganisme bakteri Actinomyces yang memproduksi antibiotik. Bakteri tersebut menghasilkan antibiotik yang dapat diekstrak, yakni menghasilkan actinomycetin dan actinomycin yang bersifat antibakteri dan antifungi. Kesimpulannya ialah masuknya lalat pada makanan atau minuman dengan atau tanpa dicelup. Ya, ingat dia lalatnya masuk ke makanan minuman tapi nggak dicelup, ya kan? Nah, maka memberikan hasil berbeda secara signifikan. Nah, hal ini membenarkan sabda Nabi Muhammad bahwa pada sayap lalat itu terdapat penyakit beserta penawarnya. Kebenaran ini telah terungkap 14 abad lalu hingga penelitian sains membuktikan kebenaran mengenai hadis tersebut. Jadi, kalau ada sesuatu yang menurut kita aneh, guys, harus dilakukan penelitian.
Gitu, bukan asal ngomong perintah lagi. Kita akan lihat lagi ya. Ini dilakukan oleh, oke lah, mungkin saya katakan ini kan orang Islam gitu. Nah, kita akan lihat dari orang non Muslim yang ini ya, yang meliti. Nah, coba nih di merdeka.com ya. Langsung aja penelitiannya. Nah nih, penelitian berikutnya di Departemen Ilmu Biologi Macquarie University Australia. Dikutip dari abc.com, para ilmuwan Australia tengah mencari antibiotik baru yang diharapkan bermanfaat bagi kehidupan. Uniknya, antibiotik baru itu ada pada permukaan tubuh dan sayap lalat. Dasar penelitian ini adalah teori tentang sistem pertahanan pada tubuh lalat terhadap mikroba. Sistem pertahanan itu dianggap luar biasa karena lalat mampu bertahan hidup di kotoran, sampah, daging, dan buah di tengah ancaman bakteri, virus, kuman, dan mikroba berbahaya lain. Jadi lalat itu dia tangguh guys, bisa hidup di kotoran, di mana gitu kan. Nah, penelitian kami adalah bagian kecil dari upaya penelitian global untuk menemukan antibiotik baru. Tapi kami sedang mencari di mana. Kami yakin belum semua orang tahu itu antibiotik pada lalat, termasuk apalagi juga nggak tahu itu ya kan, karena dia nggak mau baca guys. Kata Miss Joanne Clark ya, yang mempresentasikan hasil penelitiannya kepada masyarakat Australia dalam Microbiology Conference di Melbourne beberapa waktu lalu. Nah, mungkin beliau ini kalau baca Quran dia akan terkejut. Wah, ternyata Rasulullah sudah menyampaikan dan tahu sejak berapa abad lampau, guys. Ternyata ini mereka baru tahu sekarang kan. Nah, para ilmuwan menguji 4 spesies lalat yang berbeda: lalat rumah, lalat domba, lalat buah Queensland yang bertelur di buah segar. Hasil penelitian itu simpulkan larva dari lalat buah ini tidak membutuhkan banyak senyawa antibakteri karena mereka tidak hidup dengan banyak bakteri. Berbeda dengan larva lalat jenis lainnya yang banyak hidup di kotoran dan sampah. Namun demikian, semua jenis lalat pada dasarnya memiliki antibakteri yang berada di kulit dan sayap mereka. Antibakteri itu diekstraksi sederhana oleh lalat untuk menjaga tubuh mereka. Kami sekarang berusaha untuk mengidentifikasi senyawa antibakteri tertentu pada tubuh lalat, kata Miss Clark. Dari penelitian itu akan muncul antibakteri baru yang bermanfaat bagi manusia. Nah, bahkan penelitian mirip dilakukan tim Departemen Mikrobiologi Medis, Fakultas Sains, Universitas Kasim. Nah, ini udah ya. Jadi yang tadi juga nih guys, tapi ini kita bacakan juga ya. Ini yang tadi, ini lebih lengkap nih, lebih detail. Jadi Universitas Qasim ya, Fakultas Sains, tim Departemen Mikrobiologi Medis, Raja Saudi. Beberapa peneliti muda yang dibimbing oleh Dr. Jamal Hamid dan dikoordinasi oleh Dr. Solih Saleh soal dari Tengah Eropa melakukan penelitian tentang analisa mikrobiologi tentang sel lalat. Laporan hasil penelitian ini mereka presentasikan di acara Student Research Seminar di Universitas Qasim, KSA. Metode yang para peneliti gunakan cukup sederhana, yaitu mengkultifikasi alias menumbuhkan mikroba termasuk bakteri E. coli pada air steril di 2 wadah yang tadi itu ya. Setelah itu, intinya yang tadi itu guys. Setelah itu pada wadah pertama dicelupkan seluruh tubuh lalat kemudian dibuang. Lalu pada wadah kedua, lalat hanya dijatuhkan saja tanpa ditinggalkan lalu dibuang. Jadi hasilnya mengejutkan bahwa maksudnya lalat pada makanan minuman dengan dan tanpa celup ternyata menekan hasil berbeda signifikan. Jadi bahkan dikutip oleh www.huffingtonpost.com. Jadi gini guys ya, kalau lihat ya ada lagi penelitian lainnya loh, tapi saya bacakan 2 contoh aja ya. Lihat ini banyak sekali guys ya. Banyak sekali penelitian tentang lalat. Makanya tempat lagi itu dia kurang baca deh guys. Di akurat.com juga banyak loh. Intinya gini guys ya, dia ada 2 ya. Pertama, lalat hanya hinggap di makanan ya, lalu pergi. Yang kedua, dicelupkan ke dalam, jadi sampai terbenam seluruh tubuhnya gitu. Karena mengincar sayapnya itu, ya kan? Bukan, kalau hinggap kan kakinya aja. Tapi kalau memang kaki lalat ada bakteri memang, ya kan? Tapi kalau tenggelam semuanya, penawar itu ada di sayap. Jadi gini, sayap lalat itu satu bakteri, satu racun lah ibaratnya. Jadi satu sayap lainnya ada penawar. Jadi diselupkan biar terbenam seluruhnya gitu. Jadi bukan ibaratnya Jadi ada 2 kasus yang berbeda.
Nanti kita akan sambungkan ke videonya biar kita paham ya guys. Nah, sekarang kita masuk ke ayat ya. Gini. Nanti di video nanti ya, di video nanti lagi dia akan mengatakan bahwa babi itu apa ya? Dia seakan-akan dia tidak setuju dengan ketika dikatakan babi itu binatang jijik kan. Nah, kita akan lihat. Alkitab biasanya mengatakan begitu, guys. Tapi di Alkitab dia tidak menyebut lalat, hanya babi ya. Coba lihat. Nih. Di Yesaya, Anda baca Yesaya pasal 66 ayat 17 ya. Mereka yang menguduskan dan menahirkan diri sendiri untuk masuk dalam kebun-kebun ya, yang mengikuti seseorang yang di tengah-tengah yang makan daging babi, ingat ya, dan binatang-binatang kejijikan serta tikus ya, binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Jadi orang yang makan ya daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Jadi daging babi itu disamakan dengan binatang-binatang jijik, guys. Juga termasuk tikus dalamnya. Nah, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ini membuktikan bahwa memang babi termasuk binatang jijik kan. Level dengan tikus, juga binatang jijik lainnya. Tapi sini tidak disebutkan sebagai lalat, guys. Gitu loh. Masa kita sambung ke ayat berikutnya guys. Itu ayat di Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 5 atau 6 ya. Kita bacakan. Biar tanpa lagi tahu betapa haram dan menjijikkannya babi itu ya. Jadi kalau dia masih makan babi, dia harus baca kitabnya. Di pasal 1 di ayat 1 ya dikatakan, aku telah berkenan memberi petunjuk pada orang yang tidak menanyakan aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangan sendiri. Jadi tanpa lagi termasuk orang yang mengikuti rancangan sendiri. Di mana Tuhan itu sudah mengharamkan babi, dia tidak setuju guys. Jadi tanpa lagi ini adalah termasuk suku bangsa yang memberontak, orang-orang yang tanpa lagi ini, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangan sendiri. Rancangan Tuhan bahwa babi haram, dia ikuti rancangan dia, mengatakan babi tidak haram. Paham ya maksudnya ya? Nah, ini dijelaskan ya guys ya. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku dengan sasaran di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Nah, ini poinnya ini yang dilakukan masuk poin apa lagi nih ya, dia tuh mengenal di sini. Ini buat apa lagi ya? Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, nih, yang makan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Apa? Yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Jadi daging babi itu adalah najis, ya. Kuah, jadi daging Tadi kalau daging babi itu kan direbus dalam kuali, itu kan ada kuahnya guys. Itu daging itu kuahnya itu najis karena dagingnya juga najis gitu. Jadi tanpa lagi dia tidak pernah baca kitabnya gitu. Babi itu haram, najis, mendidikan, dia tidak paham itu. Jadi dia buat rancangan sendiri guys. Buat rancangan sendiri. Kan Tuhan sudah merancang bahwa babi itu termasuk binatang menjijikkan dan haram. Tidak ada disebut Tuhan di sini lalat, nggak ada. Makanya tanpa lagi nggak paham dia guys. Makanya tadi saya juga sampaikan hasil penelitian. Nah, sekarang kita akan masuk ke video tempat lagi. Nah, dengan modal ini ayat Alkitabnya juga hasil penelitian, dia sebenarnya itu cukup menjadi modal untuk bantah video dia. Kita akan langsung masuk videonya guys. Nah, kita akan langsung nonton videonya. Abdul buka rumah makan. Rumah makan Abdul Amburadul. Dijamin 100% halal. Menarik juga nih. Kita cobain yuk.
makan ya? Iya dong. Ente mau makan di sini tanpa ragi? Boleh, Dul. Ada makanan apa? Ada macam-macam tanpa ragi. Pilih aja. Oke deh. Dul, di sini banyak lalat ya? Iya nih tanpa ragi. Harap maklum, lingkungan di sini agak kotor. Dul, itu di dalam kuahnya ada lalat. Oh iya, itu lalatnya sedang dicelupkan semuanya tanpa ragi. Hah? Dicelupkan semuanya? Iya, Katanya di sini dijamin 100% halal, Dul. iya tanpa ragi. Semua makanan di sini aneh jamin halal. Tapi kok itu ada lalatnya? Karena Rasulullah bersabda, jika lalat jatuh pada makanan atau minuman, maka celupkan dia ke dalamnya. Setelah itu baru lalatnya dia. Jadi poinnya guys ya, ingat ya, bukan dengan sengaja. Paham ya? Gini, hadisnya berbunyi, jika ada lalat jatuh dalam makanan minuman, ingat ya, jikalau ada lalat jatuh pada makanan minuman, itu kan kalau jatuh kan dia nggak terbenam semua guys, hanya setengah. Coba Anda lihat tadi itu kan setengah itu. Masih ada setengah tubuhnya masih belum terendam. Masih setengah aja. Ibaratnya kayak apa tuh mengapung lah gitu kan. Nah, melihat itu kita harus celupkan seluruh lalat, langsung kita angkat, kita buang. Jadi bukan diletakkan itu lama-lama guys, bukan. Tadi kan posisinya itu kan ini seakan-akan video ini adalah seakan-akan ini yang karakter ciptaan dia ya, yang apa namanya, maaf sama apa ya, kasar sih, karena nggak mau saya ngomong kasar lah, sama tidak berilmunya dengan dia, kan ini kan karakter ciptaan dia. Saya sering sampaikan, orang yang tidak punya ilmu membuat karakter yang tidak punya ilmu juga akhirnya begini, dikasih lihat namanya Ustaz Amburadul, padahal yang Amburadul tuh dia juga termasuk. Jadi baik karakternya amburadul, orangnya juga amburadul, karena dari hasil kepala dia guys gitu. Nggak ada orang seperti ini, nggak ada. Dia juga gitu. Nah, jadi video ini seakan-akan tadi itu seakan-akan digambarkan kalau lalat itu memang sengaja dicelupkan situ di apa lama-lama gitu guys. Enggak. Kalau ada lalat nampak jatuh di makanan minuman, Anda cepat celupkan lalu angkat-angkat, Anda buang seketika. Bukan dilamain, bukan diletakkan di situ guys, bukan. Paham ya? Jadi apa? Jadi tanpa lagi ini nggak paham. Tadi saya ada kasih kajian penelitian itu baru 2, ada banyak yang lainnya guys. Saya tinggal baca aja gitu kan. Kita lagi memang dia malas baca dia, sehingga dia tidak tahu perkembangan terbaru, nggak ngerti dia guys. Angkat dan dibuang. Kamu serius, Dul? Serius tanpa ragi. Hal ini terdapat di dalam banyak hadis. Di antaranya hadis Bukhari nomor 3073, hadis Bukhari nomor 5336, hadis Ibnu Majah nomor 3495, hadis Abu Daud nomor 3346. Oke. Jadi di dalam setiap makanan yang kamu jual, kalau dihinggapi lalat, maka kamu tidak langsung buang bagian yang terkena lalat, tetapi kamu malah celupkan lalat itu ke dalam makanan, sehingga seluruh makanan itu terkena lalat. Iya tanpa ragi. Begini guys ya. Suatu tempat itu kalau sudah terkena lalat, itu akan terkombinasi semuanya. Gitu. Paham ya? Semuanya akan terkombinasi. Bukan hanya bagian itu aja. Beda kalau misalnya bendanya bukan benda cair. Ingat ya, Anda bisa bedakan benda cair dengan benda padat. Benda cair itu akan kena semuanya, gitu. Setetes air, ya, itu akan mempengaruhi atau itu ya, kalau suatu menyentuh air akan kena seluruhnya. Satu bejana akan kena semuanya, paham ya? Karena makanan itu rata-rata berkuah guys, rata-rata. Karena masak itu kan dia tentu pakai air, pakai minyak gitu kan. Gak ada orang masak kering, gak ada.
Bahkan beef pun ya, daging apa steak tuh dimasak pakai minyak gitu, pakai saus gitu. Jadi ini adalah nama makanan minum tuh ada cairan di sana gitu. Kalau ada cairan gimana mau masak coba? Kami minimal ada air, entah minyak atau saus gitu kan, kecap gitu. Jadi ini mengenai, jadi tanpa lagi nggak ngerti ya. Mau nggak bisa diambil sedikit yang bagian lalatnya saja, nggak bisa, karena itu air akan terkombinasi semuanya. Kita lalat masuk ke dalam air atau apapun itu, dia akan mengkontaminasi semuanya. Jadi semua makanan minuman yang berair, dan memang maksud tuh cairan ya, bukan si air putih atau air apa, tapi termasuk minyak dalamnya gitu. Pokoknya intinya ada cairan dari minyak atau apapun itu. Nah, apalagi saking tidak berilmunya nggak ngerti itu. Dia kira mungkin kayak kan dicelupkan ya, ingat ya, Rasulullah hadisnya berkata dicelupkan. Jadi kalau ada lalat jatuh ke dalam makanan minuman, ya itu pasti terapung ya, jatuh, nama jatuh terapung. Lalat itu kan ringan, dia nggak tenggelam guys, harus jadi dicelupkan, kita tenggelamkan, lalu ditangkap ke buang. Ini berarti semua makanan minuman yang mengandung air cairan. Jadi bukan kalau misalnya kayak lalatnya jatuh ke makanan apa kayak buah atau apapun yang tidak ada mengandung air lah, itu bisa kita buang bagian yang kena lalatnya, oke. Tapi ini dicelupkan berarti itu makanan minuman yang mengandung air. Yang kalau air pasti terkombinasi semuanya. Itu apalagi jadi nggak bisa Anda lalat jatuh ke dalam makanan atau minuman yang berair kayak sup kuah ya, berkuah atau minuman apa itu, Anda langsung ambil bagian air yang ada alatnya, nggak bisa. Itu semuanya sudah terkontaminasi guys. Karena cairan itu sifatnya adalah menyebar gitu. Dia akan terkena semuanya kalau air itu kan. Itu yang tidak mengerti apa lagi. Jadi memang ilmunya nggak ada guys. Jadi apa ya, kita sambung lagi videonya ya. Dan kamu bilang makanan kamu halal. Iya, Tan Baragi. Makanan aneh tidak ada yang mengandung babi. Menurut kamu, kenapa babi itu haram, Dul? Karena babi itu jorok, Tan Baragi. Ya kita sebutkan tadi kan, di Alkitab yang saya bacakan tuh Anda tadi di awal, babi dikategorikan binatang menjijikkan, setara dengan tikus ya, dan binatang lainnya guys. Jadi itu Alkitab yang ngomong loh. Apalagi pernah baca Alkitabnya? Ini bukan kita ngomong, kita hanya mengambil dari berdasarkan apa yang tulis di kitab suci intinya. Lalat itu lebih jorok daripada babi, Dul. Lalat itu hinggap dan lahir di sapa. Jadi gini ya, coba Anda bayangkan ya. Kita lihat kayak ada ikan. Ikan itu kalau Anda tahu ya, ikan tuh ada yang makan kotoran manusia lah guys. Atau makan kotoran apapun itu yang ada di tempat gitu kan. Bahkan binatang lain misalnya, apalah itik misalnya, atau apapun itu. Misal Anda letakkan misalnya Anda pelihara ayam misalnya. Ayam itu kalau Anda kasih makan, kadang-kadang kalau Anda perhatikan ada orang kasih makan ayam, ikan ayam. Ayam itu kan matu-matu makanan. Kadang-kadang makan di patutnya itu jatuh ke dekat tempat dia berada guys. Jadi ayam itu kan, tempat tinggal ayam itu kan di kandang itu kan, kadang-kadang dia matu makanan itu jatuh ke tempat dia, kaki dia kan ke dekat-dekat daerah dia, tetap dia bertengger kan. Itu kan di patut-patutnya lagi. Sisanya itu tempat ayam itu berada itu kotorannya kan di situ guys. Kan kotorannya di situ. Orang bersihkan itu kadang nggak teratur, kadang ya gitulah. Intinya adalah nggak mungkin bersihin tiap mau makan bersihkan dulu kan, tidak mungkin bersihkan kotoran hewan dari kotoran ayam dari kandang ayam itu mungkin paling rajin sehari sekali, tapi kan semakan bisa 2 kali 3 kali. Jadi apakah itu, jadi yang dipatuk ayam itu kadang-kadang ikut kotorannya juga gitu guys. Nah itu apakah ini, jadi maksudnya gini, kategori menjijikkan ini adalah yang nggak semua yang menjijikkan itu haram, tapi Allah membuat kategori jijiknya seperti apa dulu. Ada jijik pada babi, ada yang jijik pada tadi tikus gitu kan. Jadi yang buat kategori itu Allah yang Maha tahu ya. Kasat mata memang kita lihat memang babi itu jorok, babi jorok, tikus jorok, tapi makanya ada kita pergi bertempat kan itu juga jorok. Lalat loh, bagaimana dengan yang saya sarankan ayam, bebek misalnya, ya kan, atau binatang lain lah, sapi misalnya gitu.
Mereka juga kadang-kadang termakan kotorannya juga gitu. Atau misalnya kayak tumbuhan, orang menanam tumbuhan guys, itu hasilnya berbuah atau bahkan ubi ya dalam tanah, itu kan pupuknya atau sawit itu kan pupuknya kan dari kotoran hewan, pupuknya sebagian itu yang dimakan oleh tumbuhan itu. Jadi ini adalah tanpa lagi dia nggak bisa melihat, dia hanya melihat yang nampak gitu guys, dia nggak punya ilmu sama sekali gitu. Jadi yang kasih kategori itu adalah Tuhan, dan itu ada di kitab dia. Kita tinggal pakai itu. Oh, Tuhan informasikan ini jijik loh, ini haram, ya sudah kita pakai, gitu kan? Bangkai, bahkan tinja yang membusuk. Sebelum menyedot makanan kamu, lalat mengeluarkan cairan muntahan dulu ke makanan kamu, supaya makanan kamu yang padat menjadi lapuk. Selain itu, lalat juga bertelur dan mengeluarkan kotorannya di atas makanan kamu. Jadi, Nah, makanya ketika lalat itu jatuh, ingat ya, ini lalat yang jatuh ya. Kalau lalatnya itu hinggap, ya kita usir. Atau kita celupkan, langsung kita buang. Intinya kan tidak kita biarkan lama-lama. Bukan kita sengaja melihara lalat, langsung kita tanam makanan, tidak. Kalau jumpa, kan kita kan jumpa lalat, langsung kita eksekusi guys. Bukan bisa nampak lalat, oh tunggu dulu, biarkan dia situ apa bertelur, kan tidak begitu. Begitu jumpa lalat masuk ke makanan, ya kan jatuh atau hinggap, kita langsung celupkan untuk menetralisir racunnya. Sama kayak misalnya kalau Anda misalnya terkena gigitan bisa ular, ada gigit ular kan, itu kan harus cepat dikasih penawar yaitu bisanya lagi gitu. Jadi bisa ular ditawarkan dengan bisa ular gitu. Jadi lalat tadi yang ada kontaminasi makanan yang minuman itu, jadi dipakai lalat juga sebagai penawarnya gitu guys. Makanya dicelupkan langsung dibuang, bukan sengaja nampak lalat di makanan minuman dibiarkan gitu saja. Oh tunggu dia bertelur, tidak, nampak langsung eksekusi, celupkan, angkat, buang gitu guys. jika kamu makan makanan yang terkena lalat, maka kamu makan kuman, bakteri, virus, dan muntahan lalat, juga telur dan tinja lalat. Kamu bisa kena penyakit diare, disentri, kolera, trakoma, antraks, dan lain sebagainya. Rasulullah sudah tahu itu. Makanya Rasulullah menyuruh, jika makanan dijatuhi lalat, maka celupkan lalat itu semuanya ke dalam makanan. Karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, dan pada sayap yang lain terdapat obat penawarnya. Lagi, coba Anda melihat, perhatikan orang yang makan sushi. Sushi itu kan bukan daging yang matang ya guys ya, daging mentah gitu. Jadi gini, apa poinnya adalah gak segampang itu melihat segala sesuatu. Semuanya harus ada kajiannya. Kita berdasarkan pada kajian tadi, bukan kita lagi yang menilai secara zohir gitu, ya kan? Melihat suatu, ingat ini lalat ya, bukan lain-lain, bukan kecoa, bukan tikus. Jadi jangan bayangkan lalat jatuh ke makanan tuh, minuman tuh sama kayak tikus jatuh gitu, nggak, beda. Ini lalat loh guys, kita ngomong itu sudah dikaji. Tikus nggak ada yang ngaji kan, karena memang nggak ada hadisnya, untuk apa dia dikaji. Tapi lalat orang sudah ada yang mengkaji, jadi baik dari pihak muslim maupun non muslim sudah mengkaji itu, dan itu terbukti kebenaran dari hadis Rasulullah itu tadi. Astagadul, penyakit yang dibawa lalat itu bukan di salah satu sayapnya, tetapi di seluruh badan, terutama di kakinya. Ente jangan menghina Nabi aneh tanpa lagi. Penyakit yang dibawa. Jadi penelitian tadi itu ya, jadi kan tadi kan ada penelitian tuh dari Mesir, Kairo Mesir, Arab Saudi ya, juga dari Australia. Itu memang ketika setengah badan itu salah satu sayapnya itu terkombinasi dari bakteri, tapi ketika dicelupkan semuanya itu tidak, jadi melawan gitu. Jadi memang benar ketika masuk sebagian lalat itu langsung ada bakteri, tapi dengan dicelupkan semuanya ada bakteri di sayap lainnya yang menangkal itu poinnya. Jadi kalau kita ngomongin sayap guys, jadi logikanya adalah seharusnya kalau penelitian tadi itu ya dilakukan oleh baik muslim maupun muslim, ketika dicelupkan semua kan berarti kan tambah parah bakterinya, tapi faktanya tidak. Bakteri yang muncul tadi itu ya langsung dilawan oleh bakteri lainnya. Saya tadi nggak salah tuh namanya bakteri E. coli itu, sehingga bakteri yang ada ini mati dilawan oleh bakteri lainnya. Ini sama kayak misalnya kayak kenapa kita disuntik dengan imun,
imun itu kan diambil dari apa, virus. Jadi misalnya kayak virus polio, disuntik dia dengan polio tapi dengan dilemahkan gitu ya. Jadi kan kalau Anda pakai logika, kenapa orang itu disuntik polio? Padahal polio itu adalah virusnya yang dilemahkan. Kayak suntik COVID. Suntik COVID itu adalah dari bakteri bakteri COVID yang dilemahkan. Gitu. Jadi seharusnya kan kenapa disuntik? Jadi harusnya kan dihindari, tapi malah disuntikan. Untuk apa? Untuk melawan apa yang kuatnya. Jadi tubuh itu, jadi sistemnya itu adalah tubuh itu mengenali virus itu. Jadi tubuh itu dilatih untuk menghadapi virus itu, tapi dalam bentuk yang dilemahkan. Sehingga ketika datang virusnya yang kuat, yang belum dilemahkan, itu dia akan bisa menghadapi, dia akan mengenalinya gitu ya. Dia sudah tahu, oh ini musuhku, dia bisa melawan. Tapi kalau dia belum ada disuntik vaksin, dia kan tidak kenal dengan COVID ini. Dia tidak bisa melawannya karena tidak pernah menghadapi latihan dulu sebenarnya. Jadi seperti itu logikanya. Sama seperti tadi gitu. Jadi dalam sel lalat itu satu bagian itu ada racun dan satu bagian lain adalah penawarnya. Itu maksudnya. Jadi ada perlawanan di situ. Jadi untuk mengalahkan bakteri itu dilawan oleh obat di bakteri yang di sebelahnya, guys. Di satu lagi yaitu penawarnya gitu. Lalat pasti hanya di salah satu sayapnya, dan di sayap yang lain pasti ada obat penawarnya. Nabi Ane itu paling benar, tidak mungkin salah. Kenapa ente selalu menyerang Nabi Ane? Oke, saya hanya menyampaikan informasi, tidak bermaksud menghina nabi kamu. Kalau kamu mau terima bagus, nggak mau terima ya sudah. Informasi sesat ya orang mana mau terima, guys. Tetapi maaf ya Dul, saya nggak jadi makan di sini. Terserah. Ane juga tidak sudi membenci Nabi Ane makan di sini. Sampai jumpa Abdul. Wassalam. Nah, guys, saya pernah Saya mau sikapi dulu gini ya. Jadi gini, tadi itu sebenarnya gini. Seorang yang berusaha di bidang kuliner, tentu ketika gini ya, apalagi ini dakwah, kita nggak mungkin sembarangan menyampaikan, apalagi pada orang-orang kita baragi yang nggak ngerti itu. Bagi dia yang nggak ngerti ya, bagi dia itu suatu hal menjijikkan dan suatu hal yang dia tidak pahami. Makanya nggak perlu seperti itu. Jadi kalau ada misalnya sebenarnya gini guys ya, kita itu harus menghindari lalat. Ingat, kita bukan sengaja. Ingat, kita nggak boleh sengaja membuat tempat itu kotor sehingga datang, dan itu kita malah terangkan habis Nabi. Bukan begitu caranya. Caranya gini, misalnya ketika ada pelanggan datang melihat lalat, kita akan sampaikan, maaf Pak, memang tempat saya agak kotor, saya akan benahi ke depannya sehingga lalat tidak akan datang. Jadi dari awal kita sudah bahkan melakukan tindakan preventif dengan membuat restoran kita bersih sehingga tidak datang lalat. Jadi bukan seperti itu jawaban yang tepat gitu. Saya sampaikan maaf ya Pak, tempat kita agak kotor, nanti kita akan bereskan gitu. Jadi nggak usah didakwakan tentang hadis itu gitu, karena orang-orang ini tidak paham guys tentang hal itu. Bahkan padahal penelitian sudah ada gitu kan, mereka aja nggak mau baca. Jadi tadi itu udah salah ya caranya, ya kan. Jadi kok bisa jangan sampai tahu kalau lalat jatuh ke situ, karena kan kita lalat jatuh tuh kita mau celupin, kita buang, bukan kita sengaja kita perlihatkan itu kepada customer. Kok bisa kita sembunyikan gitu. Nah cukup kita yang tahu, oh kita tahu kalau ini adalah kajian seperti ini. Dia nggak tahu ya sudah gitu, paham ya. Jadi orang yang nggak tahu nggak perlu kita ribetkan seperti ini, kita cukup sembunyikan dalam artian karena kita tahu ya kan, kalau dibuang wazir, dan ini informasi dari Nabi dan sudah ada kajiannya, ya kita pakai sumber info dari Allah ya, dari Tuhan langsung, bukan dari manusia, dan sudah dikaji oleh penelitian. Ini sudah dapat dibuktikan dan kita langsung terima, kita paham, kita ngerti, kita lakukan ya. Kalau dia nggak ngerti ya sudah, jangan tunjukkan. Orang-orang seperti ini tidak akan bisa didakwahi gitu. Mereka harus melihat kebenaran sendiri baru mereka paham. dengar cerita kuno seperti ini. Pada suatu ketika, orang Romawi, orang Persia, dan orang Yahudi nongkrong minum kopi bareng. Lalu, kopi orang Romawi kejatuhan lalat. Dia segera buang kopi itu, lalu panggil pelayan pesan 1 gelas lagi. Dan akhirnya,
dia bayar 2 gelas. Kemudian, kopi orang Persia kejatuhan lalat. Dia segera ambil sendok, lalu buang lalatnya beserta sedikit kopinya. Akhirnya, dia minum kopi itu dan dia bayar 1 gelas. Padahal itu air itu sudah terkombinasi. Paham ya? Jadi air itu bukan benda padat, guys. Jadi ketika sesuatu masuk dalam air, ya apapun itu, kotoran mau apapun itu sudah kena semuanya. Itu hukum apa namanya? Hukum kimia. Air itu adalah benda paling mudah mengantarkan sesuatu. Contoh kayak listrik kan. Listrik itu Anda letakkan di sini, dia semua air itu akan kena gitu. Jadi air itu cairan itu adalah pengantar sesuatu yang baik gitu, termasuk bakteri gitu. Makanya kenapa makanan itu dibuat kedap cairan, kedap udara itu biar tidak ada virus di situ. Jadi makanan itu dikeringkan kan, bisa contoh kelihatannya kayak, Anda tahu nggak abon kenapa tahan lama? Karena dibuat supaya tidak mungkin ada bakteri di sana, makanya dikeringkan. Abon itu betul-betul dikeringkan hingga kering seperti itu sehingga tidak mungkin ada bakteri. Ini metodenya adalah tidak ada cairan, guys, sehingga menghambat pertumbuhan bakteri. Ya, sesuatu yang kering makanya seperti itu. Jadi suhu beku ya kayak di kulkas atau kering itu bisa membuat bakteri tidak bisa tumbuh gitu. Jadi kalau cairan kopi ya sudah kena semuanya. Jadi ini adalah suatu hal yang tidak cerdas. Ketika kopi Anda kemasukan lalat lalu Anda cuma ambil sebagian itu Anda buang, kena semuanya tetap. Namanya cairan gitu kan. Kemudian kopi orang Yahudi kejatuhan lalat. Dengan santai dia ambil lalat itu, lalu dia peras supaya tidak ada kopi yang terbuang. Dan dia minum kopi itu sampai habis. Nah, ini beda dengan hadis tadi. Hadis Nabi mengatakan ketika lalat jatuh ke makananmu, celupkan, angkat, langsung buang. Bukan diperas, guys. Jadi tanpa lagi ini melebih-lebihkan. Bukan diperas. Tidak ada hadis Nabi mengatakan diperas. Ini orang Yahudi ini berlebih. Jadi kita Islam tuh mengajarkan itu seimbang gitu. Tidak ke kanan atau tidak kiri, seimbang gitu. Makanya ketika jatuh tuh cuman dicelupkan langsung diangkat dibuang, bukan malah diperas gitu kan. Ini berlebihan dan itu tidak diajarkan oleh Nabi. Nah, saya menyangka semua orang bisa dengan mudah paham bahwa itu adalah lelucon untuk menyindir betapa pelitnya orang Yahudi di mata orang lain. Nah, kalau tadi ya ketika masuk ke dalam makanan Anda celup, angkat, itu bukan nggak ada hubungan sama pelit, bukan, karena udah ada kajiannya dan kajian medis sudah clear itu tidak ada bakteri kalau dicelupkan. Lalu yang dari segi hadis juga udah ada informasi itu, jadi udah lengkap dari segi agama dan sains sudah lengkap. Cuman apalagi dia tidak memakai data-data itu, dia hanya memakai hawa nafsunya saja, guys. Menyangka ada orang Arab yang mendengar cerita ini lalu tidak nangkep bahwa cerita ini hanya lelucon sindiran. Dia pikir cerita itu sungguhan. Orang Yahudi itu lebih pintar dan dapat wahyu dari Tuhan. Sehingga dia ikutin orang Yahudi yang ada di dalam cerita sindiran itu sambil berimajinasi bahwa di dalam sayap lalat ada obatnya. Padahal kenyataannya orang Yahudi tidak melakukan hal itu. Nah, jadi kalau menurut kamu, makanan yang mengandung babi itu haram, tetapi makanan yang mengandung lalat itu halal, itu terserah kamu. Tetapi, menurut saya, makanan yang mengandung lalat itu lebih haram. Jadi ingat ya, makanan itu tidak mengandung lalat. Lalat itu hanya hinggap, dicelupkan, dibuang. Bukan mengandung. Jadi kalau mengandung gini Pak, misalnya. Mengandung itu misalnya kayak mengandung misalnya kayak Anda buat teh, air itu berarti mengandung gula, mengandung teh. Kenapa? Memang betul-betul memang betul-betul ditinggalkan di situ, guys. Memang disengaja dibuang kan ibaratnya. Kalau ini kan dicelupkan sebentar aja langsung dibuang gitu. Jadi sebenarnya makanan itu tidak mengandung lalat, tidak. Jadi makanan itu adalah pertama mengandung bakteri. Ya, bakteri mau masuk ketika lalat itu hinggap. Tapi langsung netralkan bakteri itu dilawan oleh bakteri penangkalnya, obatnya setelah dia dicelupkan semua.
gitu. Jadi sebenarnya tidak ada bakteri lagi gitu, dan itu sudah ada penelitiannya. Jadi harus paham ya, kronologisnya ketika itu hinggap di makanan itu sudah ada bakteri ya, dari salah satu sayapnya atau dari kakinya gitu kan. Nah, ketika ditelipkan semua, masuk lagi bakteri lain yang akan melawan bakteri yang sudah masuk duluan. Nah, akhirnya bakteri itu mati dan tidak lagi bakteri di situ gitu guys. Jadi makanan itu jadi ya, kuncinya kan sebenarnya bukan pada lalatnya tapi pada bakterinya. Ada nggak di makanan minuman itu bakteri? Sama kayak tadi, kayak suntikan COVID misalnya, vaksin kan bukan ada pada tidaknya COVID itu, tapi mati nggak COVID-nya gitu. Ketika suntikan vaksin itu disuntikan, itu kan ada COVID, tapi itu kan COVID yang baik, COVID yang dilemahkan untuk melawan COVID yang datang nanti gitu. Jadi COVID yang berjaga-jaga, tubuh kita ini udah siap untuk menghadapi COVID yang sebenarnya gitu. Udah latihan lebih dahulu guys. Jika kamu tidak mau makan makanan yang mengandung lalat, maka kamu tidak punya alasan untuk mengakui orang yang mengajarkan untuk mencelupkan lalat ke dalam makanan sebagai nabi. Oke, sekian video kali ini. Ada nggak orang yang sakit diare setelah dia makan makanan ya, minuman yang lalat dicelupkan ke dalamnya? Jadi bukan sengaja lalat, kita buat makan minuman lalu ada letakin lalat gitu diaduk-aduk pakai pres, bukan begitu. Tapi ada nggak orang yang sakit? Tidak ada berita sepanjang ini guys. Ya, orang yang makan tuh diare setelah ada lalat yang hinggap lalu dicelupkan lalu juga yang nggak dibuang, nggak ada guys. Mungkin kalau lalatnya nggak dicelupkan ya, sehingga dia minum makan oke. Tapi kalau lalatnya dicelupkan itu nggak ada kejadian ini sekarang. Kalau ada beritanya tolong komentar di bawah sampai ke berita, tapi sepanjang pengetahuan saya tidak ada gitu. Ya, yang betul-betul lalatnya dicelupkan ya. Ingat ya, prosesnya adalah makanan minuman dihinggapi lalat, kita celupkan ya, celupkan aja guys, bukan diaduk-aduk, bukan diperas segala macam, celupkan sekali aja. Jumpa lalat kan, ada jumpa lalat makanan minuman, caranya lalatnya jangan langsung dibuang ya, karena dia masih ngapung kan. Anda celupkan sekali, angkat langsung buang. Itu prosesnya. Hanya sebentar aja, mungkin sedetik 2 detik. Celupkan, angkat, buang. Jadi kalau kita peragi ya, dia tadi ngajarkan itu cukup dibuang bagian air yang ada lalatnya. Loh, air itu cairan tuh menyebar loh guys. Jadi suatu bejana bisa air itu terkena bakteri, udah kena semuanya itu. Ya kan? Karena cairan itu memudahkan untuk memudahkan mengantarkan sesuatu kayak listrik ya kan, mengantarkan apa itu kan pakai air bahaya guys gitu loh. Juga kayak makanan saya katakan, kenapa makanan itu harus dikeringkan kayak abon sehingga dia tahan lama, itu kan karena di abon itu untuk tidak ada bakteri yang bisa membusukkan abon karena tidak ada air di sana, komponen air nggak ada, karena bakteri itu hidup di air. Makanya abon dikeringkan untuk bisa tahan lama biar tidak ada bakteri guys. Juga makanya rendang juga itu, rendang kan rendang dimasak sampai kering tuh guys, sampai lama, sampai tidak ada airnya, biar bakteri bisa hidup karena masih ada airnya walaupun dikit, tapi airnya betul-betul diminimalkan sehingga bakteri itu butuh waktu lama untuk membusukkan rendang itu guys. Beda kalau misalnya kayak kuah kan, itu makanya Anda lihat makanan berkuah kan cepat busuk, cepat basi. Makanan berkuah dengan makanan kering, makanya kenapa makanan dikeringkan biar lebih tahan lama. Juga satu lagi dibekukan dalam kulkas. Jadi bakteri tidak bisa tumbuh berkembang di suhu dingin dan di tempat yang tidak ada airnya guys, yang kering gitu. Oke, ya mungkin tadi kita lagi harus banyak belajar ya nih sebelum buat konten. Jadi Jadi ini hanya salah satu sains ya, sebanyak sains lainnya tentang bagaimana terpisahnya air laut gitu kan. Lalu tentang banyak hal di Quran itu yang sudah terbukti, kayak bagaimana reseptor rasa sakit itu ada di kulit. Jadi orang pertama tuh ngira bahwa katanya reseptor rasa sakit itu di otak. Ternyata ada seorang ilmuwan yang meneliti, ternyata reseptor rasa sakit itu ada di bawah kulit. Nah itu sebenarnya kenapa di neraka nanti kita tuh disiksa, habis itu kita diganti kulit yang baru. Jadi kita bertanya, kenapa kok kulit diganti baru gitu? Ternyata reseptor sakit itu ada di bawah kulit. Jadi itu agar kita merasakan sakit karena banyak dosa, karena kita durhaka kepada Allah gitu kan.
Jadi azab itu kan menimbulkan rasa sakit. Jadi rasa sakit itu yang jadi penyebab apa yang menjadikan apa poin azab itu kan rasa sakit. Kalau tidak sakit bukan azab namanya. Jadi azab itu di neraka itu kan penuh rasa sakit. Nah, jadi aku kan menerangkan ya, atau hadis saya lupa itu yang diganti kulit baru. Itu poinnya adalah karena reseptor rasa sakit itu ada di bawah kulit. Nah, itu baru dibuktikan oleh kajian medis, kajian ilmuwan berapa tahun lalu ya, berapa puluh belas tahun lalu, dan itu membuat sang ilmuwan tuh masuk Islam guys, dan dia mendengar dari ilmuwan lain. Itu sudah ada penelitian, kamu sudah ada di hadis Quran kami udah ada. Dan dia terkejut, kok bisa seorang manusia mengetahui hal ini, sementara dia aja baru tahu setelah melakukan penelitian. Maka dia kagum, nah ini nggak mungkin informasi datang dari manusia, karena saya aja mengkaji baru temukan sekarang. Ini pasti datang dari Tuhan yang menciptakan ini semua. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.